Shalom, selamat berjumpa, selamat bertemu kembali dalam pertemuan ini. Dan salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita ambil di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Kolose, yaitu Kolose pasal 3 ayat yang ke-16. Demikian ini firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Diberkatilah kita semua yang sudah membaca dan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tentunya kita sebagai umat Tuhan yang percaya, yang selalu mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tentu kita merindukan bahwa setiap waktu dan kesempatan kita senantiasa mau mendengarkan akan perkataan Kristus, yaitu kebenaran firman Tuhan. Perkataan Kristus adalah kekayaan yang harus kita cari. Dan kita boleh mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa firman Tuhan ini boleh datang. Perkataan Kristus adalah perkataan firman Tuhan. Perkataan Kristus adalah kebenaran yang harus kita terus lipat gandakan di dalam kehidupan kita untuk menjadi satu kekayaan yang begitu luar biasa. Karena kekayaan yang Tuhan berikan lewat perkataan Kristus adalah kekayaan yang dapat memberikan jaminan bagi kehidupan kita untuk kita mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal selama-lamanya. Dan dalam setiap perjalanan hidup kita suka beribadah, kita suka membaca firman Tuhan, suka memuji dan menyembah. Tujuan kita adalah untuk kita mendapatkan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, perkataan daripada Tuhan Yesus lewat setiap firman Tuhan itu terus diam ataupun terus ada di dalam kehidupan kita dengan segala kekayaannya di antara kita. Artinya dengan sesama kita. Kita sesama umat Tuhan, kita sesama anak-anak Tuhan. Kita saling memberikan respon satu dengan yang lain untuk bagaimana kita memiliki kekayaan yang daripada Tuhan. Kekayaan yang diberikan oleh Tuhan dan bukan kekayaan yang ada di muka bumi ini. Banyak orang yang hanya mengejar, mencari kekayaan yang ada di atas muka bumi ini. Itu bagi orang-orang dunia. Itu yang terpenting bagi mereka untuk terus berjuang, berusaha, bekerja dengan keras untuk supaya mereka boleh mengumpulkan harta dunia yang dapat memberikan jaminan bagi mereka. Bahkan orang-orang yang sukses berhasil dengan kekayaan yang begitu besar, mereka mengatakan bahwa 7 turunan ataupun sekian turunan tidak akan bisa menghabiskan kekayaan yang mereka dapat di atas muka bumi ini. Namun semuanya itu pun tidak akan bisa menjamin untuk mereka mendapatkan keselamatan. Firman Tuhan yang kita baca adalah kekayaan yang Tuhan tawarkan untuk kita semua sebagai umat Tuhan tentunya. Orang dunia mereka tidak mengerti tentang kekayaan yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus berbentuk apa. Tapi bagi orang-orang pilihan Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa bukan kamu yang memilih tapi aku yang memilih. Jadi saudara dan saya sebagai umat pilihan Tuhan, itulah yang harus terus-menerus memperkaya kehidupan kita. Bukan dengan harta dunia ini, tetapi dengan harta surgawi, yaitu perkataan daripada firman Tuhan. Perkataan kebenaran firman Tuhan. Dan perkataan-perkataan itu ada di dalam Alkitab, kitab suci untuk kita sebagai orang-orang Kristiani, orang-orang yang percaya.
Karena tentu orang-orang dunia mereka tidak menerima dan mereka menolak. Tapi diperuntukkan untuk kita sebagai umat-umat Tuhan. Orang-orang yang percaya, mari kita terus melengkapi kehidupan kita. Kita terus menghiasi kehidupan kita, yaitu hati kita dengan segala kekayaan yang daripada Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan yang akan terus berbicara dan menjadi kekayaan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dikatakan oleh firman Tuhan selanjutnya, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Tentu bagi kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita pun tidak lepas daripada kehidupan dunia ini. Karena kita pun masih tinggal di tengah-tengah dunia ini. Kita bisa melihat yang ada di sekeliling kita. Bagaimana kehidupan daripada saudara-saudara kita seiman. Yang mereka pun belum bisa untuk punya kehidupan yang sungguh di hadapan Tuhan. Karena masih berkecimpung dengan dunia luar ini. Sehingga banyak mereka melakukan pelanggaran kejahatan dari setiap tingkah laku dan perbuatan mereka yang salah di hadapan Tuhan. Yang tidak menuruti aturan-aturan daripada kebenaran firman Tuhan. Sehingga mereka banyak melakukan pelanggaran. Bagi kita sebagai umat Tuhan yang terus dapat menjaga hidup kita dengan benar di hadapan Tuhan, dengan firman Tuhan, dan terus memperkaya hidup kita dengan kebenaran, tentu kita tidak akan membiarkan saudara-saudara kita yang hidup di dalam dosa. Dengan segala hikmat kita dapat menegur mereka, untuk mengajar mereka supaya mereka kembali kepada jalan Tuhan. Supaya mereka tidak melakukan lagi kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Kita boleh mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Dan kita dapat juga menegur mereka dengan penuh kasih. Dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kita dapat menegur saudara-saudara kita yang masih berkecimpung dengan dunia luar ini. Sedangkan firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak boleh bersahabat dengan dunia ini. Kita tidak boleh mengasihi akan dunia ini. Karena dunia ini tidak layak. Dunia ini penuh dengan kejahatan. Oleh karena itu kita tidak boleh bersahabat dengan dunia. Kita tidak boleh mengasihi. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk kita mengasihi Tuhan. Demikian juga kita penuh dengan hikmat untuk menegur. Mengajar saudara-saudara kita dengan kebenaran firman Tuhan. Menegur mereka dengan penuh kasih. Supaya mereka kembali kepada jalan Tuhan. Dengan penuh hikmat kita boleh membawa dan mengasihi saudara-saudara kita, dan kita tidak akan membiarkan mereka jatuh di dalam dosa. Tapi dengan teguran kita untuk saudara-saudara kita seiman ini, tentunya mereka akan boleh kembali kepada jalan Tuhan. Dan kita pun harus menegur, menasihati, mengajarkan tentang kebenaran, agar mereka boleh mengerti dan memahami tentang rencana dan kehendak Tuhan ada dalam pribadinya. Walaupun dia telah melakukan dosa pelanggaran, tapi Tuhan katakan walaupun dosa merah seperti kermisik akan menjadi putih seperti salju. Asalkan mau menerima pengajaran dan mau menerima teguran yang daripada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan teguran yang nyata-nyata adalah merupakan wujud kasih kepada saudara-saudara seiman kita. Tuhan mengajarkan untuk kita selalu boleh menyampaikan dan menegur mereka dengan kasih, dengan penuh hikmat, sehingga apa yang kita ajarkan dan teguran yang kita sampaikan, dia boleh menerima dan dia boleh bertobat dan berbalik kepada jalan Tuhan. Selanjutnya dikatakan bahwa sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian. Pemazmur Raja Daud di dalam kitab Mazmur di sana selalu menuliskan, menyatakan bagaimana pengagungannya kepada Tuhan. Bagaimana dia begitu meninggikan Tuhan.
Bagaimana dia begitu mencintai Taurat Tuhan. Bagaimana dia terus mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Dia tidak merasa rendah diri saat dia memuliakan Tuhan. Walaupun pernah dia dikatakan bahwa seorang raja kok menari-nari. Dia tidak peduli dengan status kedudukan tahta yang dia punya, kekuasaan yang dia punya. Tapi dia berbuat untuk Tuhan. Dia memuji Tuhan, mengagungkan, memuliakan Tuhan dengan seluruh kehidupannya, dengan segenap hatinya. Dan itu keluar dari hatinya yang paling dalam. Dia bermazmur bagi Tuhan dengan puji-pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pujian itu keluar dari hati yang paling dalam. Demikian juga dalam kehidupan kita. Di dalam kita menyembah Tuhan tentu kita bermazmur. Bermazmur kita bisa dengan perkataan-perkataan kita untuk memuliakan Tuhan. Demikian juga dengan kita di dalam roh. Puji-pujian dengan bahasa roh. Itu pun boleh kita pujikan atau mazmurkan di hadapan Tuhan. Dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk diri kita. Tapi untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana kita punya pujian. Mazmur kita yang keluar dari hati kita yang paling dalam. Perkataan-perkataan kita lewat mazmur kita, puji-pujian kita yang begitu luar biasa untuk mengagungkan nama Tuhan. Menaikkan pujian dan bisa menyentuh hati Tuhan hanya dengan puji-pujian kita yang keluar dari hati kita yang paling dalam. Sehingga saat kita menyembah, saat kita menyanyikan mazmur puji-pujian kita kepada Tuhan, tidak terasa kita begitu hancur. Dan kita meneteskan air mata. Saat kita menaikkan pujian. Sehingga dengan keadaan kita seperti itu. Memuji Tuhan dengan segenap hati, setulus hati dari hati kita yang paling dalam. Itu yang bisa menyentuh hati Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan katakan dia berdiri di atas puji-pujian orang benar. Dan dalam kita memuji Tuhan ada dua hal perlu kita perhatikan. Pertama, kita harus punya pujian mazmur kita yang dapat menyentuh hati Tuhan. Tapi banyak orang, anak-anak Tuhan yang mengatakan bahwa aku selalu memuji Tuhan. Aku selalu mendengarkan puji-pujian rohani. Kan di sini pun dikatakan bahwa nyanyian rohani. Menyanyikan mazmur, puji-pujian dan juga nyanyian rohani. Kita memang perlu penghiburan. Kita perlu puji-pujian, pengagungan kepada Tuhan yang boleh kita dengarkan lewat setiap anak-anak Tuhan yang diurapi, hamba-hamba Tuhan yang diurapi untuk menciptakan sebuah lagu dengan syair untuk pengagungan kepada Tuhan dan dapat memilih seorang yang akan menyanyikan lagu itu dengan baik, dengan begitu penuh dengan urapan. Itu pun baik. Sehingga tidak sedikit pun orang yang bertobat lewat puji-pujian ini. Namun saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pujian yang kita dengarkan lewat penyanyi-penyanyi ataupun seorang artis yang punya suara yang begitu indah dan merdu, tentu saat kita mendengar, apalagi kebanyakan anak-anak Tuhan, anak-anak muda, mereka mendengarkan lewat headset. Mereka putar lagu-lagu pilihan yang begitu enak didengar, suaranya yang begitu indah dan bagus. Mereka mendengarkan suara-suara penyanyi-penyanyi yang begitu luar biasa yang sudah mengikuti pertandingan-pertandingan ataupun memang dia punya talenta, punya karakter suara yang begitu bagus
untuk didengarkan banyak telinga. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, orang mengatakan aku sudah mendengarkan lagu-lagu lewat kita putar, lewat CD ataupun kita dengarkan lewat banyak media untuk kita bisa mendengarkan puji-pujian. Nyanyian rohani ini dari orang-orang yang anak-anak Tuhan yang diurapi dan dipakai Tuhan dengan suara yang merdu. Namun saudaraku yang diberkati, perbedaannya adalah kalau kita mendengarkan suara daripada nyanyian rohani oleh para penyanyi yang punya suara yang bagus, tentu kita mendengarkan dan menyimaknya. Betapa lagu ini begitu enak didengar, suaranya begitu bagus. Tapi saudara yang kasih, pujian yang kita dengar itu hanya bisa menyentuh hati kita. Ingat, nyanyian rohani yang kita dengar itu hanya bisa menyentuh hati kita. Tapi kalau nyanyian yang kita nyanyikan, puji-pujian yang kita nyanyikan dari hati kita yang paling dalam, siapa yang tersentuh? Yang tersentuh adalah Tuhan. Itulah perbedaannya. Kalau puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan itu dari hati kita yang paling dalam, itu menyentuh hati Tuhan. Tapi kalau pujian itu datangnya dari seorang artis, seorang penyanyi dengan suara yang begitu indah, itu hanya yang kita dengar, itu hanya menyentuh hati. Dan banyak orang yang melakukan hal itu. Tuhan ingin supaya puji-pujian yang kita lakukan untuk menyentuh hati Tuhan. Tidak salah kita mendengarkan puji-pujian lewat setiap penyanyi yang menyanyikan dengan begitu bagus. Itu pun tidak salah. Tetapi itu pun hanya menyentuh hati kita. Yang Tuhan inginkan bagaimana pujian itu yang keluar dari hati kita itu sendiri. Tuhan tidak melihat, bahkan Tuhan tidak permasalahkan suara kita bagus ataupun suara kita jelek, palsu ataupun tidak. Yang penting puji-pujian itu keluar dari hati kita yang paling dalam untuk pengagungan kita. Banyaklah kita memuji dengan hati kita yang luar biasa di hadapan Tuhan, agar pujian kita boleh menyentuh hati Tuhan. Bukan pujian yang hanya bisa menyentuh hati kita, tapi pujian dari hati kita untuk menyentuh hati Tuhan. Sehingga dengan puji-pujian yang keluar dari hati kita untuk menyentuh hati Tuhan, Tuhan pun akan melakukan perkara yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga dikatakan selanjutnya, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Mengucap syukur, bukan mengucap syukur dengan pesta pora. Seringkali kan seperti itu. Mengucap syukur karena jabatan, karena ulang tahun, pernikahan dengan pesta pora yang begitu luar biasa. Tapi Tuhan katakan di sini apa? Mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Tidak ada yang mendengar. Tidak ada keadaan yang sangat luar biasa acara kegiatan yang dilakukan. Tetapi di dalam hati, berarti hanyalah hati kita untuk bernyanyi, untuk memuliakan dan mengagungkan akan nama Tuhan. Itulah yang terbaik. Bukan kita tidak boleh merayakan, tidak. Tetapi terlebih lagi Tuhan katakan bahwa mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, di dalam hati kita. Selalu ada ucapan. Kita boleh mengucap syukur di dalam segala hal. Tapi yang terpenting Tuhan katakan mengucap syukur di hati kita yang paling dalam. Karena itulah yang Tuhan lihat. Tuhan tidak melihat pesta pora perayaan yang begitu megah. Itu pun baik untuk dilakukan sebagai syukur kita kepada Tuhan. Tapi Tuhan melihat hati, tidak melihat
keadaan yang ada. Tapi Tuhan menilai adalah hati kita selalu ada ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita pun bersyukur kalau kekayaan firman Tuhan itu selalu ada di hidup kita. Kita mengucap syukur buat kekayaan firman Tuhan yang Tuhan terus berikan dalam hidup kita. Seperti saat ini kita mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah kekayaan. Benih firman Tuhan yang telah kita baca merupakan kekayaan besar dalam kehidupan ini. Dengan kekayaan daripada perkataan Kristus Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan kita akan mendapatkan kekayaan yang menyelamatkan kehidupan. Dan kekayaan dunia pun kita sudah tahu tidak akan menjamin. Tapi kekayaan firman Tuhan itu, perkataan firman Tuhan, itulah yang akan menjamin kehidupan kita untuk masuk di dalam kerajaan surga. Dan kiranya Roh Kudus akan terus menyertai kehidupan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Dia selalu menolong, menyertai, memberkati kehidupan kita, memampukan kita untuk kita dapat mengumpulkan harta kekayaan surga itu, perkataan Kristus di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati sekian firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama, dan saatnya kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Materaikan firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan kiranya firman-Mu ini akan terus bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kehidupan kami terus dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami merindukan kekayaan yang dari-Mu, perkataan-perkataan Tuhan Yesus Kristus yang terus melimpah mengalir di dalam kehidupan kami. Kekayaan-kekayaan Tuhan yang begitu luar biasa akan terus termaterai di dalam setiap kehidupan kami. Demikian juga dalam perjalanan hidup kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Supaya kesempatan-kesempatan yang Tuhan masih berikan sampai saat sekarang ini akan terus kami gunakan untuk mengumpulkan harta surgawi, yaitu butiran-butiran mutiara tentang kebenaran-Mu terus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada, jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus memberkati kesetiaan, ketaatan umat-Mu yang terus dapat mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Tuhan akan terus perkaya kehidupan umat-umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kekuatan, kesehatan, hindarkan dari segala sakit penyakit. Pandemi COVID-19 Tuhan singkirkan dari kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-berkat-Mu akan terus mengalir melimpah dalam kehidupan kami semua. Umat-Mu akan terus disertai, diberkati. Menjadi jemaat Tuhan yang benar-benar kuat di dalam iman. Kuat di dalam segala hal apapun. Tidak akan terpengaruh dengan arus dunia semakin deras, tapi akan terus dapat memperbaiki kehidupan ini dan terus melakukan akan kebenaran firman Tuhan dalam hidup ini. Dan Tuhan memberkati yang sakit dipulihkan, disembuhkan, lemah dikuatkan, bimbang pertetapkan hati. Orang-orang yang saat ini mengalami kekecewaan, keputusasaan karena kehidupan ini, mari lawatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu akan terus menjadi bagian dalam hidupnya. Menjauhkan dia dari segala hal apapun daripada dunia ini yang tidak memberikan hal-hal yang menyenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga tugas pekerjaan umat-Mu, apapun yang dikerjakan, buat semuanya sukses dan berhasil. Dan satu hal, kiranya Tuhan akan terus menyertai kami umat-Mu untuk kami tetap setia di dalam perjalanan hidup kami. Kebenaran-Mu yang terus ada menerangi setiap langkah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Bapa yang baik. Kiranya kehidupan umat-umat-Mu senantiasa disertai dan diberkati. Kemanapun pergi dan berada selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Tidak akan mengalami kekurangan apapun, segala kebutuhan, keperluan Tuhan cukupkan.
Berkati setiap pekerjaan, usaha, bisnis, apapun yang dikerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pekerjaan iblis setan datang untuk mengganggu dengan berbagai persoalan masalah hidup ini. Tuhan singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kiranya umat Tuhan selalu ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Tuhan. Bangsa dan negara kami ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai, memberkati. Apapun yang sedang terjadi, semuanya Tuhan yang akan bertanggung jawab. Tuhan yang akan melakukan yang terbaik. Karena Tuhan melihat keberadaan dunia ini. Dan Tuhan pun sanggup untuk meredakan dan menghilangkan, meniadakan segala perkara yang sedang terjadi di atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji namamu Tuhan. Inilah kerinduan kami, doa dan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan saatnya kita menerima berkat Tuhan. Kiranya sukacita damai sejahtera yang datangnya daripada Allah Bapa akan terus menyertai kehidupan kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin.